Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Al-faslu utawi fasal asal sukang nomor telu fi mani iradai ing dalam halangan sepersusuan. Wa tafaqul lan sepakat sapa ulama ala anna radaa ing atase sak temene sepersusuan bil jumlati kelawan global ku yahrum haram minhu saking rada sapa ma wong yahrumu minan nasabi yahrumu kang den haramake minan nasabi saking nasab. Jadi ulama itu bersepakat bahwasanya keharaman hubungan karena sepersusuan itu disamakan dengan keharaman hubungan karena nasab. Akni maksudnya annal murdi'ata tanjilu manjilatal ummi. Jadi seorang yang menyusui itu berkedudukan di posisi seorang ibu, kedudukannya itu sama. Fatahrumu alal murdi'ihya, sehingga orang yang disusui tadi itu berhukum haram, dihukumi haram terhadap orang yang menyusui tadi. Nah, wa kullu man yahrumu alal ibni min kibali ummin nasabi. Setiap orang yang diharamkan karena seorang anak laki-laki itu dia juga berhukum sama karena nasab. Jadi kalau di sepersusuan itu tidak hanya hubungan ibu dan anak saja yang diharamkan, tapi disamakan secara nasab. Jadi misalkan saudara laki-laki atau apa itu dihukumi sama. Wahtalahu min dalik fi masailin kasyiratin. Dan ulama berbeda pendapat terhadap masalah ini. Jadi masalah yang banyak ini. Wahtalahu lan persulayan atau berbeda pendapat sapa ulama min dalika sampai mengkono-mengkono kum fi masailin kasyiratin dalam masalah kayak iki. Wal itu ana pun utawi kaidah minha saking mani irada iku tisun ana songo. Di tisun iku tisun songo. Nah, yang pertama adapun amma migdarul makrami minal labani fa inna qauman qalu fihi bi adami tahdidi. Amma migdarul makrami ana pun utawi takarane mahram minal labani saking susu fa inna qauman mongko sak temene kaum qalu fihi bi adami tahdid. Jadi ada yang berpendapat karena tidak adanya batasan air susu itu. Nah, kita lanjut membahas tentang takaran seorang yang bisa dikatakan menjadi saudara atau menjadi hubungan sepersusuan. Nah, sebagian orang atau sebagian ulama itu mengatakan tidak ada batasannya. Nah, yang mengatakan ini wa huwa madhabun Malikin wa Ashabi. Jadi menurut madhab Maliki dan sahabat-sahabatnya itu tidak ada batasan seberapa takaran susu itu bisa mengharamkan rodoa. Waruya an aliin wa ibni mas'udin wa huwa qaulun ibnu amrin wa ibnu abbasin. Dan diriwayatkan dari Ali dan ibnu Mas'ud, dan ini juga pendapat ibnu Umar dan ibnu Abbas. Wa ulai yukramu indahum ayyi qadrin kana
Nah, ini sekelompok ulama mengatakan tentang takaran ini tadi itu tanpa adanya batasan. Jadi menurut ini ulai yukhramu indahum ayyi qadrin kana wa bi qala Abu Hanifah wa ashabihi wa Sauri wal Auza'i. Mana kelompok ini yang mengatakan takaran keharaman tadi itu tidak ada batasannya, yaitu dari Abu Hanifah dan sahabatnya, terus Sauri dan Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i. Nah, faqalat ta'ifatun bidahdidil qadri mahrami. Nah, waqalat ada satu kelompok yang mengatakan bahwasanya ada batasan takaran untuk kemahraman. Nah, berbeda-beda, ada 3 di sini. Wa ulai in qasamu ila salasi firaqin firaqin. Nah, di sini kelompok ini dibagi menjadi 3, yang mana kelompok yang mengatakan ada ada takarannya, ada yang mengatakan tidak, dan ada yang berpendapat ukuran takaran itu seseorang bisa dihukumi menjadi rodoah, menjadi sepersusuan. Nah, faqalat ta'ifatun, kelompok pertama mengatakan la tahrumu masota walal masotani, 1 kali sedotan dan juga 2 kali tidak mengharamkan. Jadi la tahrumu ora haram, walal masota sedotan 1 kali sedotan, wala masotani dan tidak dua hisapan. Nah, wa tahrumu salasu rodoatin, ini masih lanjut, wa tahrumu salasu rodoatin fama fauqoha. Nah, tadi kan kelompok ini mengatakan 1 hisapan, 2 hisapan itu tidak mengharamkan, maka yang ini mereka berpendapat kalau sudah mencapai 3 hisapan atau lebih itu dihukumi haram. Nah, wabi qala Abu Ubaidin wa Abu Saurin. Nah, pendapat ini menurut Abu Ubaid dan Abu Sur. Nah, kemudian faqalat ta'ifatun al-mahramu khamsu rodoatin. Ya, kelompok yang kedua ini mengatakan takaran seseorang dikatakan bisa dihukumi mahram itu kalau dia sudah melakukan 5 kali susuan. Hisapan sama susuan beda loh. Tadi kan masoh, yang ini rodoat ini bermakna menyusu ya. Jadi kalau sudah melakukan 5 kali susuan itu baru dikatakan sepersusuan kalau menurut pendapat yang kedua, kelompok yang kedua ini. Terus wabi qala Syafi'iyu wa qalat ta'ifatun asyuru rodoatin. Jadi menurut Imam Syafi'i, yang mana golongan ini mengatakan seseorang bisa dikatakan sah menjadi saudara atau hubungan sepersusuan itu kalau sudah melakukan 10 kali susuan asyuru rodoatin. Jadi ada 3 tadi kesimpulannya. Yang pertama, kelompok ulama yang mengatakan tidak adanya batasan.
Ini yang dibagi tiga itu tadi, kelompok pertama yang mengatakan bahwa 1 kali sedotan dan juga 2 kali tidak mengharamkan, sedangkan 3 kali itu mengharamkan. Ini takaran-takarannya. Terus yang kelompok kedua mengatakan kalau 5 kali susuan, sedangkan yang kelompok ketiga yang mana Imam Syafi'i mengatakan 10 kali susuan. Nah, di sini wasababu fi ikhtilafihim fi hadhil mas'alati mu'aradatu au umumil kitabi. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab perbedaan pendapat ini fi hadhil mas'alati ing dalam iki masalah mu'aradatin umumil kitabi lil ahadits. Jadi kontradiksi antara pendapat ulama tadi itu karena adanya keumuman Al-Quran dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang pembatasan dan kontradiksi antara sebagian hadis-hadis dalam hal itu dengan sebagian yang lain. Ini maksudnya begini. Wasababu fi ikhtilafihim, anapun utawi sebab persulayan atau perbedaan via dil masalati dalam ikilah masalah via dil masalatil mu'aradat dalam iki masalah sepersusuan iku umumil kitabi umumil Al-Quran lil ahadisi mari hadis al-waridati kang yang sudah tetap bitahdidin yang dalam dalam batasan takaran wa mu'aradatul ahadisi dan mu'aradah hadis. Jadi simpelnya gini, di dalam Al-Quran kan sudah diterangkan tapi secara global, sedangkan di hadis-hadis itu dijelaskan secara rinci takarannya. Nah, hal ini yang menyebabkan seorang ulama itu berbeda pendapat atas takaran sepersusuan tadi. Fa'ama umumul kitabi wa qawli ta'ala, adapun umumnya Al-Quran atau redaksi Al-Quran yang dipakai itu yaitu dawuhnya Allah Ta'ala wa ummatukum mullati arda'nakum al-ayah, yang mana surat An-Nisa ayat 23. Di situ kan ayat itu mengandung semua arti yang dinamakan susuan. Jadi ayat Al-Quran ini kan wa ummatukum allati arda'nakumnya itu. Jadi arda'nakumnya itu kan masih global, susuan tanpa ada disebutkan takarannya, entah berapa kali rodoat. Misalkan tadi ada yang mengatakan 3 kali rodoat, ada yang 5 kali rodoat, bahkan 10 kali rodoat. Nah, di redaksi Al-Quran ini itu mengandung semua arti susuan. Wada ya tadi ma yang toliku alaihi ismul yardo. Jadi di sini ya global, yardo itu yang dipakai sama Al-Quran, sehingga berbeda sama hadis-hadis yang mengatakan kalau takaran sepersusuan itu sudah ditentukan secara rinci. Begitu kurang lebih. Sekian dari saya Ahmad Harisatullah. Apabila ada kesalahan
dalam menyampaikan atau kesalahan dalam mengartikan, menyampaikan maksud, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ada mohon kritik saran buat dari teman-teman lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.